udim atau tidak dan sebagainya ya. Nah, kalau di SD paru nanti yang pertama cek posisi trakea. Ya, cek posisi trakea. Caranya 3 jari, ya sama seperti itu. Kemudian letakkan di infusura jugularis. Nah, kalau sudah tekan ke belakang. Oke, yang lain coba dulu sendiri dulu sebelum pasangan. Karena batuknya muncul, ya berarti Mas Agi kita tegel satu ya. Jadi langsatnya ya di trakeanya dan trakeanya Mas Dahlan nggak geser, jadi pas. Nah, atau ada nggak yang rasanya mual gitu atau muntah? Nek mual atau pengen muntah itu sebenarnya kurang dalam. Nah, kalau dalam hati ketemunya banyak. Maka nanti silahkan temenmu ya yang jahat-jahat itu ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau ada respon mual berarti kan oke ya. Oke, sebentar. Kita cek gerak pernafasan. Cahayanya banget. Kita cek tiduran aja. Kita cek gerak pernafasan. Oke. Gerak pernafasan, silakan tangannya ya seperti pada gambar. Jempol ini dia yang ke tengah, kemudian 4 jari yang lain ke luar. Nah, sudah. Kemudian setelah itu rasa nih pada saat pasien bernafas ya dilihat. Yang pertama lihat apakah geraknya ngembang-ngempisnya ini itu simetris atau tidak. Bisa aja simetris, ya. Bisa saja yang satu ngembangnya lebih besar. Nah, nanti kalian akan ketemu masalah sama teman-teman. Ya, kemarin ada yang praktek tuh ternyata yang satu ngembangnya lebih kecil. Selama ini gak ganas. Ya, nanti dilihat. Ya, apakah kembangnya simetris atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk melihat posisi awalnya kan seperti ini, ya. Untuk melihat pasien dominan pakai nafas dada atau nafas perut. Oke, tangannya kan gini dulu, ya. Ini dada, ini perut. Nah, kalau pasien nanti bernafas dengan menggunakan nafas dada, pasti, ya. Nah, nanti area jempolmu dia akan mengalami penekanan lebih besar. Nah, jadi yang dirasakan adalah ini dia lebih buka. Dari awal, karena yang ini ngembang lebih besar, maka dari netral akan posisi supinasi. Ya, karena sini yang ngembang besar, netral, atasnya ngembang, kemudian dia akan bergerak. Nah, nanti sebaliknya, kalau apa jenenge perut, kalau perutnya yang lebih ngembang besar, maka yang bawah ini akan menekan ke atas. Nah, maka yang ini yang tertekan. Ya, maka dari netral akan menuju ke arah pronasi. Tapi nggak ekstrim gini ya, nggak ekstrim pronasi, enggak. Ya, sing mbok rasake itu seakan-akan yang itu kedorong dari yang dada, kalau yang bawah berarti ini. Oke ya. Sekali lagi, gerak pernapasan, perhatikan posisi tangannya. Yang dilihat adalah apakah gerak kanan kiri itu simetris atau tidak. Kemudian lebih ke arah memastikan nafas pronasi, nafas dada atau nafas perut. Nah, tapi ada tapinya. Karena ketika mbok periksa seperti ini, pasiennya itu bisa aja bingung. Nah, kadang-kadang nanti nafas dada, kadang-kadang nafas perut, nggak alami lagi. Nah, kemarin sing cewek-cewek jilbabnya tak tutup terus mereka baru nafas biasa. Kalau enggak tuh malah jadi mikir, ya dipegang temanmu. Sebentar kok, nafas biasa aja. Tapi ternyata malah jadi. Oke, itu ya. Nomor 1 posisi trakea, nomor 2 gerak pernafasan, nomor 3 periksa otot-otot pernafasan. Ya, apa aja kira-kira? Berarti saya mau periksa. Nah, paling
paling gampang periksa dulu nanti trapesius ya, kenceng apa enggak, karena biasanya sih paling kenceng kan trapesius, sternocleido ya, scalenei, pectoralis, rhomboid ya, pokoknya otot-otot sekitar sangkar toraks. Ketika di situ ada yang spasme, berarti tugas kita nanti secara muskuloskeletal berarti ngurangi spasmenya. Karena diingat kemarin, kalau ototnya spasme dia otomatis akan menghambat mau ngembang ya, dia mau ngembang optimal legs. Ini terakhir palpasi. Palpasi yang dipalpasi adalah vokal fremitus namanya. Vokal fremitus silahkan pegang belakang punggungnya masing-masing, punggung atas masing-masing. Tapi nanti coba cek temanmu ya, dan kamu ngerasa punya temanmu. Sekarang pegang di sini. Oke, tapi sekarang ngomong apa aja lah, kak senang. Ngomong apa pun. Apa yang dirasain? Oke, bilang kalau di protokol itu 99 gitu. 88. Saya sak seneng lah. Nah, berarti apa kesimpulannya, fremitus? Nah, itu sembuh rasa kayaknya fremitus. Tapi fremitus ini apa sih? Getaran yang dirasakan pada dinding dada karena adanya gelombang suara. Nah, fremitus ini dia bisa naik, jadi tambah banter banget, ya, jadi tambah keras rasanya, tambah keras, tapi juga bisa tambah nggak ada getarannya. Nah, istilahnya melemah. Jadi dia bisa tambah kuat atau bisa melemah. Kalau kondisi di dalam paru itu banyak udaranya yang lebih banyak, ya, berarti kira-kira kalau untuk pegang itu tambah kerasa atau tambah nggak ada? Kalau di dalam itu udaranya banyak, hiperinflasi. Terus kamu palpasi gini, kira-kira fremitusnya naik apa turun? Udaranya di dalam banyak, turun. Ya, kenapa? Karena di dalam itu tambah lapang, tambah luas. Tapi kalau di dalam ada dahak banyak, maka tambah tabrakan. Nah, yang kita rasakan adalah dahaknya, fremitusnya tambah kuat. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang batuk, rasa pilek gitu, mesti nanti fremitusnya naik. Nah, jadi dari fremitus kita bisa tahu, oh ini di dalam kok nggak kerasa ya, oh berarti di dalam banyak udara. Tapi kalau fremitusnya kok kuat banget, nah dibandingkan orang normal, oh berarti dia di dalam kepadatannya naik. Oke, sudah. Perkusi, nanti silahkan coba lakukan perkusi sama teman-temanmu ya. Jangan lupa, jangan langsung pada dinding dada ya. Jadi jangan langsung ketuk pada dadanya pasien, tapi dikasih jari atau tanganmu dulu ya. Jadi kasih tangan, dikasih lambaran C ya, baru diketuk. Jangan langsung 3 jarimu ini kena ke pasien ya. Oke, perkusi. Kemudian ini hasilnya, suara normal perkusi adalah sonor. Sonor itu berarti suara normal pada saat perkusi. Jadi nanti suaramu rasake sendiri-sendiri ya. Ini sonor. Nah, kalau di dalam itu banyak udara, ya, katakanlah tongnya itu udaranya tambah banyak,
berarti ketika diketuk tambah nyaring. Nah, jadi kalau di dalam kebanyakan udara, tambah banyak udaranya, namanya jadi hipersonor. Normal tadi apa? Sonor. Kalau di dalam banyak udara, maka jadi hipersonor. Ya, jadi tambah keras. Terus, nah bisa saja di dalam itu kan banyak dahak atau ada efusi pleura gitu ya. Di dalam ada cairan. Kalau di paru itu ada cairannya, maka ketika kalian perkusi itu suaranya meredup. Kok kayak nggak ada suaranya ya? Tapi masih ada. Ya, menurun. Ya, redup atau dullness. Ini berarti gambarannya ada cairan. Gampangnya gitu. Nah, cairan. Terus kalau di dalam ada tumor, misalnya ada tumor atau ada jaringan fibros ya, intinya di dalam itu jadi padat banget ya, padatnya tapi bukan karena cairan. Nah, maka ketika diketuk itu seakan-akan tambah nggak ada suaranya. Nah, jadi ketika di dalam tingkat kepadatannya naik ya, karena benda padat ya, entah tumor atau fibros, maka suaranya jadi peka. Tapi kalau ini yang ngisi adalah cairan, itu masih redup. Jadi kebalikan ya, kebalikan antara fremitus sama perkusi. Kalau perkusi di dalam banyak udara, perkusinya tambah keras, tapi fremitusnya turun. Ya, jadi kalau di dalam ada udara, udaranya lebih besar, perkusinya itu keras, tapi pas dipegang fremitusnya turun. Tapi kebalikan, kalau di dalam banyak dahak, perkusinya itu turun, ya, tapi ketika dipalpasi jadi tambah keras. Jadi antara perkusi sama palpasi yang fremitus itu berkebalikan. Oke, terakhir satu lagi aja, auskultasi, disebut praktek. Nah, auskultasi ada begini ya, pinjam satu. Ini apa namanya, stetoskop ya. Stetoskop ini kan posisinya kan nggak lurus gini ya, nggak lurus, dia agak posisinya nyudut. Nah, jangan lupa kalau pakai berarti ini diarahkan yang ke arah depan, jangan dipaksa posisinya seperti ini, tapi di telingamu pasang ke belakang ya, jadi tidak efektif. Dipasang ke depan, kemudian ini ada bagian yang di sini namanya diafragma. Ini sing ada lebar ini diafragma. Yang bagian belakangnya ini namanya bel. Ini bel, ini diafragma. Nah, kalau kita dengarkan, kan mesti sing mbok rasake di bagian mana? Diafragma ya, diafragma. Mesti kan mbok ketuk gini. Oh, udah keras nih, gitu ya. Nah, pada saat diafragma ini on, itu artinya bel ini mati. Jadi ini bukan tombol on off ya. Jadi bukan begini tuh di on ke, terus ini mbok off ke, bukan. Nah, ini kebalikan. Kalau kita on kan diafragma, maka belnya mati. Terus kita puter. Nah, ketika ganti ya, diafragma yang kita mati, maka bel itu ganti yang on. Nah, memang untuk resonansi frekuensi yang pas untuk jantung itu dengarkannya pakai yang bel. Nah, tapi kalau untuk yang paru kita dengarkannya pakai diafragma. Tapi seringnya kan selama ini masih optimalisasinya pakai yang diafragma. Nah, tapi memang
ini hasilnya sangat dipengaruhi oleh merek. Ya, nggak bisa dipungkiri ketika mereknya itu lebih mahal, ya, dengernya ini lebih beda. Nanti kalian praktek atau coba, lihatlah ini apa namanya stetoskopnya dokter koas biasa itu, Treatment. ya, bandingke sama spesialis, apalagi nanti kamu ke tempat dokter jantung, ya, ini semakin kita tidak bisa menjangkaunya, gitu ya, istilahnya, ya, tambah mahal lagi, gitu ya. Kita beli misalnya 100.000, ya, mungkin itu sudah 3 jutaan, ya, stetoskop satu, ya, tapi hasilnya juga pasti beda. Ya, jadi mungkin biasanya kamu lihat dokter gitu, ya memang udah dengar, tapi kalau kita yang dengerin kok nggak dengerin, Iya. alatmu, ya. Sekarang nanti kita dengerinnya pakai diafragma dulu. Nanti habis UTS kita baru optimalkan pakai yang bel karena denyut jantung. Jangan kebalik antara suara perkusi sama auskultasi, ya. Auskultasi normalnya vesikuler, kalau perkusi tadi mono. Kemudian antara inspirasi dan ekspirasi itu lebih equal, sama. Harusnya tadi kan inspirasi lebih panjang, ya. Nih, kalian lihat gambarnya. Kalau inspirasi lebih panjang, ekspirasi, ya tadi ya. Terus inspirasi lagi, ekspirasi, maka kan tidak ada jarak, ya kan? Antara ini enggak ada jarak. Tapi ketika inspirasi dan ekspirasinya sama, terus padahal kan space selanjutnya kan di sini, harusnya kan panjang pendek, gitu ya, panjang pendek. Nah, ini jadi pendek ketemu pendek, maka akan ada gap antara inspirasi ekspirasi selanjutnya. Jadi inspirasi ekspirasi berhenti, seakan-akan itu ada istirahatnya. Inspirasi ekspirasi berhenti. Suara ground, ya. Sekarang kita lihat. Oke, nah tadi nah ini increase tactile fremitus karena lebih kasar, suaranya kan lebih kasar, maka yang dirasakan pada saat pemeriksaan palpasi itu fremitusnya juga naik, lebih keras. Ya, dia kasar, fremitusnya juga lebih keras. Oke, kita dengarkan. Oke ya, sebentar. Ini inspirasi sama ekspirasinya kan jadi equal. Ya, maka nanti ada spasinya. Ya, di sini ada spasi dulu, baru inspirasi ekspirasi lagi. Nah, disinilah gapnya. Kalau tadi kan nggak ada ya. Lebih keras. Terus ada suara bising apa kemarin? Bukan suara nafas. Atau mau bahasa Indonesia nih? Mengi ya. Oke, mengi. Oke, langsung aja. Nah, mengi itu bukan suara utama. Kalau yang vesikuler sama bronkial tadi kan suara utama. Nah, kalau mengi ini termasuk suara tambahan. Jadi suara utamanya tetap ada, tapi ada suara tambahan. Mengi tadi. Jadi nggak terusin suara utama hilang nggak. Nah. Belum malam ini. Ya.
belakangnya ada dahak, ada mukus. Jadi pas yang di sini tadi di gambar yang apa namanya ini tetap nafas biasa, tapi di sela-selanya ini kalau kalian dengarkan itu kayak ada dahak ngalir. Ya, jadi pas yang harusnya nggak ada suara ini kayak ada dahak grog-grog. Nah, di sini nih. Ini grog-grognya. Ini ada nafasnya biasa, tapi ada grog-grognya. Coba dengerin lagi. Keras lagi. Ini campuran antara rekos sama bisi. Jadi ada mulainya, ada dahaknya. Pokoknya yang kayak gluduk itu berarti crackers. Ya. Ini pleural friction trap berarti gesekan pleura.